Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uskus Wendy, NIDN 0422049202. Saya merupakan dosen tetap Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pembelajaran PKN SD merupakan mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa calon pendidik SD agar memiliki kemampuan dalam menganalisis paradigma pembelajaran PKN SD sesuai dengan perkembangan zaman dan membentuk calon pendidik yang mampu memiliki pola pikir, pemahaman, dan karakter sebagai warga negara yang baik. Capaian pembelajaran mata kuliah: 1. Mampu mengidentifikasi komponen pembelajaran PKN di sekolah dasar. 2. Mampu mengaplikasikan langkah-langkah strategi pembelajaran PKN di sekolah dasar. 3. Mampu menganalisis materi yang memuat nilai-nilai Pancasila. 4. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam perbuatan dan pembelajaran. Materi bahasan: 1. Paradigma PKN di SD. 2. Komponen pembelajaran PKN SD. 3. Pendekatan dan model pembelajaran PKN SD. 4. Kriteria dan langkah-langkah strategi pembelajaran PKN SD. 5. Sumber pembelajaran PKN SD. 6. Materi ajar PKN SD dan pemilihan media pembelajaran PKN SD. 7. Karakteristik materi ajar PKN SD. UTS, 8 UTS. 9. Konsep nilai moral dan norma dalam PKN SD. 10. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai lambang negara. 11. Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam perbuatan. 12. Hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara. 13. Bhinneka Tunggal Ika dalam materi kebersamaan dalam keberagaman. 14. Persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air. 15. Penguatan pendidikan karakter dan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran PKN SD. 16. Ujian akhir semester. Sehingga total keseluruhan satu semester itu ada 16 pertemuan, 2 ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Total materi bahasan ada 14 materi bahasan. Adapun model metode pendekatan pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu 1. Kolaboratif, ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan demonstratif. Yang kedua, inquiry, model inquiry. Yang ketiga, PJBL, Project Based Learning. Yang keempat, PBL, Problem Based Learning. Kelima, kontekstual. Penilaian dan evaluasi ada beberapa kriteria. 1. Kehadiran mahasiswa minimal 80% dari total pertemuan. Sehingga dari 16 pertemuan boleh 2 mahasiswa untuk izin sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu, kembali lagi di mata kuliah pembelajaran PKN SD. Izin share screen Bapak dan Ibu. Sudah muncul? Sudah muncul sepertinya ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan dan model pembelajaran PKN di SD. Ya. Saya kira Bapak dan Ibu tidak asing kalau kita berbicara mengenai model pembelajaran apabila Bapak dan Ibu sudah mengampu mata kuliah model-model pembelajaran. Nah, namun kita akan lebih spesifik lagi ya model pembelajarannya, yaitu model pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran PKN.
Nah, tujuan perkuliahan hari ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan dan model pembelajaran PKN yang tepat diterapkan pada siswa SD. Ya, dikhususkan untuk mata pelajaran PKN. Adapun kriteria penilaian untuk hari ini ya, Bapak dan Ibu, pertemuan kali ini yaitu nanti akan ada tugas individu dan tugas kelompok, kemudian ada non-tesnya juga ya. Non-tesnya apa? Menjelaskan secara lisan ya, desain model pembelajaran. Jadi silakan Bapak dan Ibu berpartisipasi aktif pada pertemuan hari ini. Kemudian nanti juga akan ada tes ya. Tesnya apa? Membuat desain pembelajaran PKN dengan model pembelajaran inovatif. Ya, kemudian metode pembelajaran untuk hari ini dan modelnya yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab atau lebih kepada kolaboratif. Kemudian modelnya ada PBL, Problem Based Learning. Kemudian tatap muka sebanyak 2 SKS atau 2 JP, 2 kali 50 menit. Nah, tugasnya tadi ya, itu berupa tes membuat desain pembelajaran PKN dengan model pembelajaran inovatif. Belajar terstruktur sebanyak 3 kali 60 menit. Belajar mandiri sebanyak 3 kali 60 menit. Nah, topik bahasannya, materinya tadi sudah disampaikan, yaitu berkaitan dengan pendekatan dan model pembelajaran PKN SD. Nah, bobot nilainya untuk materi ini sebanyak 5,5%. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, di layar Bapak dan Ibu ada apa sekarang? Ada gambar apa ini? Anak kecil yang sedang tertidur dan malas belajar, Pak. Malas belajar ya, kelihatan dari raut mukanya. Mengapa kira-kira bisa malas belajar? Bosan mungkin, Pak. Bosan ya. Penyebab bosannya anak belajar Mungkin dari bisa pembelajaran yang monoton. monoton, bisa jadi ya, monoton. Kira-kira apa lagi selain pembelajaran yang monoton? Tidak asik, Pak. Tidak asik. Nah, kalau tidak asik harus gimana? Jawab, Dirubah metode si belajar. gurunya harus Gurunya harus gimana? Dirubah metode belajarnya. Harus lebih kreatif lagi. Oh, Harus ya, lebih kreatif dan kreatif inovatif, lagi. Pak. Dirubah metode pembelajarannya, lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Oke, bagus. Gambar kedua, oh ini nih, tambah parah nih. Sedang apa nih? Stres, anak Pak. kecil yang jengah, Pak. Anak Stres. kecil Nah, stres, masih kecil sudah stres ya. Anak SD masih kecil sudah stres. Nah, kemungkinan yang terjadi gara-gara apa ini? Apakah sama penyebabnya dengan gambar yang tadi? Kira-kira? Kurang lebih sama sih, Pak. sama. Mungkin pembelajarannya yang tidak dipahami, Pak. Ketika gurunya mengajar mungkin tidak dipahami oleh si siswa. Sulit dipahami ya. Karena pada intinya yang namanya anak-anak itu ya, Bapak dan Ibu, kalau kita tinjau dari teori psikologi perkembangan ya, anak SD itu kan rentang usia 6 sampai 13 tahun. Ya, beberapa teori menyebutkan 6 sampai 13 tahun, bahkan yang namanya anak-anak ya, tidak hanya usia SD ya, anak TK, PAUD ya. Yang namanya anak-anak itu apa namanya? Masih dunia bermain. Ya, jadi penting sekali kita memahami psikologi perkembangan anak ketika kita mengajar anak-anak, termasuk anak SD. Ya, Bapak dan Ibu pernah mendengar teori-teori psikologi perkembangan tidak? Kira-kira teori siapa? Ataupun teori yang terkenal nih, ada teori kognitif yang paling terkenal. Teori siapa nih? Piaget, Pak. Nah, Piaget, betul ya. Teori Piaget. Gimana katanya anak SD kata si Piaget? Nova, silakan. Kalau operasional konkret 7 sampai 12 masih pengen bermain gitu, Pak. Oke, teori Piaget ya. Jadi Piaget ini
ada beberapa kategori ya, kategori dari psikologi perkembangan dalam ranah kognitif. Ya. Anak SD itu betul apa yang tadi dikatakan Nova ya, rentangnya di usia 6 sampai 13 tahun, yaitu di mana anak masih berada pada tahap berpikir operasional konkret. Apa itu operasional konkret? Operasional konkret itu yaitu anak berpikir bersifat nyata. Jadi kalau kita berbicara mengenai sesuatu, anak harus ada medianya. Media nyatanya itu seperti apa? Ya, seperti itu. Makanya mengajar anak SD itu harus bisa menyesuaikan dengan psikologi anak. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, ketika kita melihat dari persoalan-persoalan yang tadi ya, kemudian tadi anak mudah bosan untuk belajar, kemudian ada juga anak yang terlihat seperti stres dan lain sebagainya, pusing, malas ya. Nah, di sini ada pertanyaan, pembelajaran yang seperti apa yang membuat siswa tidak mudah bosan dan stres? Yang akan kita bahas di hari ini itu kan ada alternatif ya. Sebenarnya alternatif meningkatkan daya minat belajar anak itu bisa melalui bermain, bisa menggunakan media yang menarik, kemudian bisa juga menggunakan pendekatan yang tepat, ya. Kemudian bisa juga menggunakan model pembelajaran yang relevan. Ya, pernah mendengar tidak pendekatan? Pendekatan itu apa? Pernah mendengar tidak? Pendekatan pembelajaran. Pernah, Pak. Apa pendekatan cendekia? Pendekatan pembelajaran tuh kayak mengenali jauh lebih emosi si anak tuh kayak gimana gitu, Pak. Lebih kayak ke personalnya mungkin Pada ya. personalnya. Oke. Apalagi kira-kira? Sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran, Pak. Sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran. Baik, saya tampung dulu. Nah, pendekatan ya, pendekatan itu merupakan serangkaian tindakan yang terpola secara sistematis agar tujuan tercapai. Kemudian pendekatan pembelajaran, cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, kalau kita simpulkan berarti pendekatan pembelajaran itu merupakan titik tolak ya, titik tolak penggunaan model atau metode pembelajaran ya. Jadi pendekatan ini merupakan bagian dari model pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, kita lebih jelasnya nanti ketika kita kaitkan dengan model pembelajaran. Nah, pendekatan itu jenisnya ada berapa? Ya, pendekatan di sini ada dua sebenarnya ya, Bapak dan Ibu, ada dua arah. Satu yaitu teacher center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada guru. Kemudian yang berikutnya ada student center. Apa itu student center? Yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Ya, biasanya pendekatan yang memang berpusat kepada guru itu memang tidak diminati oleh anak. Kenapa? Karena anak merasa ngantuk. Ya, jadi yang berperan aktifnya itu hanya guru. Ya, sementara anak ya sangat persentase untuk aktifnya itu sangat sedikit ya Bapak dan Ibu, sehingga aktivitas anak belajar itu sangat sedikit ya. Ketika aktivitas anak sangat sedikit ya, karena anak-anak mah selalu ingin terlibat ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak banyak terlibat, anak akan mudah jenuh ya. Kenapa? Karena yang namanya anak itu aktivitasnya itu selalu ingin nomor satu, selalu ingin utama ya. Pernah melihat tidak anak kelas rendah 1, 2, 3 itu selalu ingin diperhatikan? Iya ya. Betul. Betul. Kenapa? Karena memang karakternya seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi dari kedua jenis ini kira-kira yang lebih cocok nih untuk anak SD yang mana nih? Student center atau teacher center? Student center. Nah, student center. Student Mengapa?
Mengapa student center? Karena anak-anak akan lebih aktif, Pak. Kalau hanya Ah, mendengarkan, ah, teacher center kan bosan gitu. betul ya. Kalau anak merasa diperhatikan, kemudian aktif dan lain sebagainya, maka dari sisi psikologi anak juga akan merasa apa ya? Merasa senang ya Bapak dan Ibu seperti itu. Sehingga ketika anak merasa senang, anak pun akan merasa senang terhadap pembelajarannya. Seperti itu. Oke, kita buka slide berikutnya. Nah, pendekatan ya berbasis student center itu ada di sini saya kategorikan menjadi 3 ya, yaitu pendekatan secara kontekstual, kemudian pendekatan saintifik, kemudian PAIKEM. Ya, apa saja ya ketiga pendekatan ini kita bahas satu persatu. Nah, pendekatan kontekstual ya, kontekstual itu kan di sini lebih membawa pemikiran anak kepada sesuatu hal yang nyata. Ya, makanya ketika Bapak dan Ibu menyajikan materi ini penting sekali ya, menganalogikan materi tersebut terhadap kehidupan anak. Mengapa? Supaya apa yang dipelajari itu benar-benar real, ya, benar-benar nyata. Ya, ini definisinya pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar dengan cara guru menghadirkan situasi yang nyata. Ya. Jadi artinya Bapak dan Ibu harus mempunyai kreativitas, ya, kreativitas dalam mengumpamakan materi yang dibahas dengan mengumpamakan kehidupan anak, kaitannya ada tidak, ya, sehingga pembelajaran akan mudah dicerna. Ya. Oke, kemudian berikutnya ada pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Nah, ini pendekatan yang dicetuskan oleh kurikulum 2013 ya, zaman dahulu ya, Bapak dan Ibu ya, yang dikenal dengan 5M. 5M itu apa saja, Pak? Nah, di sini ada ya, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan ya. Jadi langkah-langkahnya jelas ya. Langkah pertama mengamati dulu, setelah diamati yaitu ditanyakan apabila sesuatu hal yang memang kurang dimengerti, kemudian mencoba, kemudian menalar dan mengkomunikasikan. Berikutnya yaitu PAIKEM ya, pendekatan PAIKEM. Apa itu PAIKEM? PAIKEM itu adalah merupakan singkatan ya, yaitu dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pendekatan ini berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik sehingga muara hasil pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur melalui penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, itu ketiga pendekatan ya yang penting sekali untuk dipelajari oleh Bapak dan Ibu ya, yang bisa diterapkan pada mata pelajaran PKN ya, Bapak dan Ibu. Oke, sekarang kita ke model pembelajaran ya, model pembelajaran nih satu lagi. Ini tidak kalah penting. Ini penting sekali bahkan ya, model pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu pembelajarannya terstruktur atau tidak, kemudian relevan atau tidak dengan materi ajarnya, kemudian menyenangkan atau tidak bagi anak, itu bisa jadi ya salah satunya yaitu dengan model pembelajaran yang Bapak dan Ibu gunakan. Oke, tadi kan pendekatan, sekarang model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Apa model pembelajaran? Proses dari awal sampai akhir pembelajaran, Pak. Proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Betul. Satu lagi? Satu lagi boleh?
Apa kira-kira model pembelajaran? Boleh satu lagi Bapak Ibu? Tidak asing ya model pembelajaran ya? Apa kira-kira model pembelajaran? Kerangka Pak atau pedoman untuk melakukan pembelajaran yang Kerang- disusun Kerangka atau pedoman. pedoman kegiatan pembelajaran. Betul ya, Bu Betty dan Nova, betul ya. Jadi Nova Nova ya, Nova Velia ya. Betul sekali ya Bapak dan Ibu. Jadi model pembelajaran itu adalah serangkaian kegiatan ya, dari awal sampai akhir, dari kegiatan pendahuluan sampai penutup. Ya, dan itu sintaksnya jelas, langkah-langkahnya jelas. Nah, di sini setelah saya membaca beberapa jurnal ya, ternyata ada beberapa model pembelajaran yang memang itu relevan digunakan untuk mata pelajaran PKN. Ya, jadi untuk menghindari stres tadi, menghindari pembelajaran yang membosankan, Bapak dan Ibu ketika mengajar PKN bisa menggunakan keempat model ini. Ya. Nah, kita bahas ya Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama ada PCT ya, model PCT. Apa itu model PCT? Value klarifikasi teknik ya. Jadi dalam model ini ada tiga ya, ada tiga tahapan ya Bapak dan Ibu. Pertama ada tingkat kebebasan dalam menentukan topik ya Bapak dan Ibu. Di sini ada sintaksnya, ada langkah-langkahnya. Yaitu yang tingkatan pertama, menentukan secara bebas setiap kesempatan dapat menentukan pilihan tepat baginya secara efisien. Kedua, B, menentukan alternatif dari beberapa alternatif pilihan saat disajikan melalui analisis yang timbul atas kehendaknya. Yang C-nya, menentukan dalam melakukan pertimbangan sebagai konsekuensi atas pertimbangannya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkat menghargai, ya. Adanya rasa kagum terhadap nilai yang menjadi kehendaknya. Kemudian yang B-nya menegaskan nilai setiap individu sebagai kehendak dan harus berani penuh kesadaran menunjuknya kepada lainnya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi ya, tingkat berbuat atau tingkat praktik. Yaitu A, memiliki kemampuan saat mencoba maupun menampilkannya. B, mau berperilaku sesuai dengan nilai kehendaknya. Nilai yang menjadi kehendak itu harus terrealisasi sehari-hari. Ya, jadi model ini bertitik tolak kepada value. Value itu nilai. Nilai di sini bukan berarti angka ya, Bapak dan Ibu. Tapi nilai di sini lebih kepada karakter. Ya, ini saya mengutip dari Astawa ya, jurnal dari pedagogi dan pembelajaran tahun 2020 dengan judul pembelajaran PKN dengan model VCT bermuatan nilai karakter ya, meningkatkan kompetensi pengetahuan siswa. Oke, ini sama ya yang tadi ya. Nah, ini yang saya kira cocok untuk anak kelas rendah. Mengapa cocok? Ya. Apa itu? Role playing. Role playing. Apa role playing itu? Permainan gerak. Permainan atau bermain peran ya Bapak dan Ibu. Nah, ini cocok ya digunakan untuk di kelas rendah, khususnya pada muatan materi seperti historis atau sejarah untuk contoh proklamasi kemerdekaan ya, itu cocok untuk digunakan bermain peran ya. Kan ada ya di PKN ya proklamasi kemerdekaan ya, detik-detik proklamasi ya. Nah, itu bisa diperankan oleh anak, bahkan di kelas tinggi juga bisa ya. Nah, apa saja langkahnya di sini ada ya. Ada orientasi, ada persiapan peserta, ada perjalanan role playing ya atau bermain perannya, kemudian ada diskusinya juga. Ya, seperti itu. Bapak dan Ibu, setelah perkuliahan ini bisa dikaji lebih dalam lagi ya secara mandiri. Nah, di sini ada lagi ya jurnal dari Prima Magistra ya yang ditulis oleh Rahu dan Dwi Prabowo ya, itu penerapan metode
role playing pada mata pelajaran PKN. PKN di sekolah dasar. Penggunaan model pembelajaran role playing pada PKN memiliki kelebihan berupa muncul rasa ketertarikan siswa terhadap pembelajaran PKN. Sebab melalui role playing, siswa mudah merelevansikan kejadian yang ada dalam drama dengan kejadian yang pernah dialaminya atau dialami oleh orang lain. Ya, katanya minatnya itu jadi bertambah ya ketika menggunakan model ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah model pembelajaran berikutnya, yaitu tentang discovery learning. Ya. Apa itu model discovery learning? Suatu model pembelajaran yang dikenal dengan pembelajaran penemuan. Ya, kita lihat langkahnya ada apa saja, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah-masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, memberikan stimulus pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan yang memancing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, memberikan waktu untuk mengumpulkan data, mengolah data, kemudian peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidak, ya, atau lebih kepada hipotesisnya ya, hipotesis. Kemudian mengarahkan peserta didik untuk menarik kesimpulan. Ya, ini beberapa sintaks, kurang lebih ada 6 sintaks. Sintaks itu apa? Sintaks itu langkah-langkah. Ya, benar apa yang tadi disampaikan oleh Nova Felia. Nah, Bapak dan Ibu, terakhir ada model problem solving. Ya, model problem solving ini lebih kepada mengarahkan anak berpikir tingkat tinggi ya. Ini cocok digunakan untuk kelas tinggi ya, PKN ya. Menurut Gagne ya, problem solving atau pemecahan masalah adalah cara mempelajari sesuatu dengan cara berpikir tingkat tinggi. Betul ya, berpikir tingkat tinggi. Yang paling tinggi tingkatannya dari cara mempelajari sesuatu yang lainnya. Problem solving adalah strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan daya pikir kreatif siswa karena menggunakan masalah yang akan diselesaikan. Jadi model problem solving ini udah berpikir tingkat tinggi ya, sudah dalam posisi tersebut biasanya tingkat kreativitas itu akan muncul ya, Bapak dan Ibu. Nah, saya kira untuk perkuliahan hari ini cukup ya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada 2 topik bahasan yang penting untuk hari ini, yaitu pertama pendekatan ya, kedua model pembelajaran. Boleh satu orang yang ingin menyimpulkan mengenai pendekatan? Dari keempat tadi sih yang menurut saya yang discovery learning. Discovery learning untuk di kelas mana? Discovery learning kayak untuk di kelas rendah, Pak. Oke. Kalau untuk kelas tingginya? Yaitu kalau untuk kelas tingginya yang tadi tuh Pak yang ada problem solving kali ya. Problem solving. Oke. Karena kalau discovery learning gimana kita juga sih Pak, bagaimana juga si guru melihat situasi keadaan anak belajar gitu kan ya. Seperti itu sih, kembali kepada gurunya sigap atau tidak gitu untuk menerapkan tadi beberapa model-model pembelajaran gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Janegia ya. Nah, jadi titik poin pentingnya adalah Bapak dan Ibu menggunakan model pembelajaran itu harus mengkaji ya, antara model pembelajaran atau langkah-langkahnya itu sesuai tidak dengan materi yang akan diajarkan. Kira-kira yang akan kita subjeknya kelas rendah atau kelas tinggi itu pun harus jadi pertimbangan ya Bapak dan Ibu. Jadi model pembelajaran itu tidak ada bagus yang jelek, tetapi yang ada yang relevan. Bisa jadi hasilnya kurang optimal gara-gara model pembelajarannya tidak relevan. Ya, itu saja untuk perkuliahan hari ini. Tugasnya sudah saya share di Google Classroom. Jangan lupa mengisi presensi kehadiran. Disikap, hatur nuhun Bapak dan Ibu. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.